Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menyaksikan video pembelajaran Bapak yang Bapak tampilkan pada video ini, yaitu rangkuman materi IPA bab 1 mengenai gerak pada benda dan makhluk hidup. Nah, Anda kelas 8A. Sebelum memulai menonton video pembelajaran ini, silahkan berdoa dulu agar materi yang Bapak sampaikan bisa Anda pahami. Jika ada pertanyaan, silahkan diisi kolom komentar yang ada di bawah link YouTube Bapak ini. Dan jangan lupa like and subscribe. Nah, di video ini Bapak akan jelaskan mengenai gerak pada benda dan makhluk hidup. Di janji sebelumnya pada saat pertemuan kita tatap muka terbatas, Bapak sampaikan bahwa kita akan ada PH. Nah, PH-nya atau ulangan hariannya akan Bapak berikan di akhir sesi video ini. Silakan Anda kerjakan di buku latihan atau di buku catatan Anda jawabannya. Oke, nah, gerak pada benda dan makhluk hidup ada 3 pokok bahasan. Yang pertama itu konsep gerak, sistem gerak pada manusia, sama sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Konsep gerak ini ada 3. Yang pertama gerak lurus, yang kedua gaya, yang ketiga hukum Newton. Nah, untuk gerak lurus ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan sama gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan ini rumusnya itu mengenai kelajuan, jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh, sedangkan kecepatannya adalah perpindahan benda dibagi dengan waktu tempuh. Sedangkan GLBB ini berkaitan erat dengan percepatan. Percepatan ini artinya adalah perubahan kelajuan ini dibagi dengan perubahan waktu. Jadi setiap perubahan ini dimasukkan ke dalam rumus sehingga dihasilkan adalah percepatan dengan satuan meter per sekon. Berikut mengenai gaya. Gaya dibagi 2, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh yaitu gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, dan gaya mesin. Gaya sentuh ini maksudnya kita sentuh dulu dengan tangan atau kita pegang dulu, maka akan timbul perubahan. Kalau gaya tak sentuh, yang pertama gaya magnet. Contohnya magnet menarik paku. Dan gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya berat. Kemudian hukum Newton. Hukum Newton ini dibagi 3. Yang pertama hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 ini berkaitan dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Ini berarti berkaitan dengan GLB. Hukum Newton 2, yaitu percepatan suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Hukum Newton 3, jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda itu juga akan memberikan gaya kepada gaya yang diterima. Berikut yaitu sistem gerak pada manusia. Yang akan kita pelajari ada 4 poin. Yang pertama, rangka sebagai alat gerak pasif. Yang kedua, persendian, artikulasi. Yang ketiga, otot sebagai alat gerak aktif. Yang keempat, upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama, rangka sebagai alat gerak pasif. Rangka itu dimulai dari tengkorak, kemudian tangan, kaki, tulang belakang, rangka dada. Ini rangka, kemudian lagi ini bagian tulang kaki. Nah, bisa kita lihat di sini kalau Bapak besarkan, naik tulang rangka kepala, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang baji, tulang rahang bawah, tulang dahi, dan sebagainya. Berikutnya lagi persendian. Persendian ada 3, yaitu sinartosis, sendi mati, sendi kaku, nama lainnya adalah amfiartosis, dan sendi gerak, diatrosis.
Letak dari sendi mati ini yaitu di sumsum tulang, kemudian serabut-serabut penghubung tulang. Kalau sendi kaku itu di tulang dan tulang rawan. Nah, kemudian otot sebagai alat gerak aktif, otot pelos, otot lurik, sama otot jantung. Nah, bagaimana cara kita menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia? Yang pertama itu berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Ini sangat bagus untuk fungsi tulang kita, agar tulang kita sehat dan kuat. Karena pada saat kita kena sinar matahari pagi akan ada terjadi sintesis vitamin D oleh tulang kita. Kemudian memakan makanan mengandung kalsium. Yang berikutnya, memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Kemudian menghindari kebiasaan duduk yang salah. Arti duduk ya posisi sikapnya harus baik dan benar agar nanti tidak bungkuk tulang belakang Anda sekalian. Nah, berikut materi kita yaitu sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Sistem gerak pada hewan. Hewan ini ada 3 sistem gerak. Yang pertama gerak dalam air. Yang kedua gerak di udara. Yang ketiga gerak di darat. Nah, untuk gerak dalam air ini contoh hewannya yaitu adalah ikan. Ikan bergerak di air menggunakan sirip. Nah, untuk naik ke atas permukaan dan turun ke bawah. Kemudian gerak hewan di udara adalah contohnya burung. Burung menggunakan sayap. Fungsi sayap adalah melawan gravitasi bumi agar burung bisa terbang. Berikutnya gerak hewan di darat. Ini sangat banyak contohnya. Yang pertama contoh gerak hewan di darat yaitu sapi, kerbau, harimau, buaya. Mereka hewan-hewan tersebut menggunakan kaki sebagai alat gerak. Nah, berikutnya lagi sistem gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ini ternyata bergerak. Tidak diam saja seperti yang kita lihat. Yang pertama gerak autonom. Yang kedua gerak esionom. Yang ketiga gerak higroskopis. Nah, untuk gerak pada tumbuhan ini sudah Bapak pernah jelaskan sebelumnya, baik materi daring maupun secara tatap muka. Ini juga sudah dari buku RKS, silahkan Anda baca sendiri. Nah, berikut adalah soal PH kita. Silahkan dicatat di buku latihan dan catatan dan dikerjakan, dikumpulkan dalam waktu 2 hari. Silahkan dikirim melalui Japri kepada Bapak. Yang pertama yaitu tuliskan perbedaan GLB dan GLBB. Jadi perbedaannya apa dari GLB dan GLBB ini? Kedua, tuliskan bunyi hukum Newton 1, 2, dan 3 seperti yang dapat jelaskan tadi di slide tadi. Yang ketiga, tuliskan 3 jenis sendi pada manusia. Tadi sudah Pak jelaskan juga. Berikutnya, tuliskan jenis-jenis otot pada manusia. Tadi ada 3 jenis otot pada manusia. Silahkan dituliskan. Berikutnya ini agak panjang sedikit, yaitu jelaskan sistem gerak pada tumbuhan. Yaitu pertama gerak autonom, yang kedua gerak esionom, yang ketiga gerak higroskopis. Nah, demikianlah materi pembelajaran yang Pak berikan, dan ini adalah soal PH pertama kita. Pak harapkan Ananda bisa mengerjakannya dengan baik dan benar sehingga nilainya bisa sempurna. Sampai jumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.